A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Orang hutan memiliki janin. Idolanya Syahrukh Khan yang sedang makan. Perbuatan orang lain tidak akan merugikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala, amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang manusia yang hidupnya sosial, maka kita akan senantiasa berhubungan dengan orang lain. Kita akan senantiasa ada gesekan dengan keluarga kita, sahabat kita, tetangga kita, bahkan orang yang tidak kita kenal sekalipun. Karena kita adalah makhluk sosial yang harus senantiasa menjadikan bumi ini sebagai tempat untuk senantiasa mengisi waktu demi waktu yang Allah berikan. Kalau ibarat orang Sunda bilang, mual aya paket rok lamun teu padeukeut. Kalau orang artinya tidak akan pernah ada yang bersinggungan atau gesekan kalau tidak berdekatan. Tapi itu tidak terjadi pada hari ini. Karena meskipun berjauhan dengan teknologi canggih pada hari ini, seperti saya dengan video ini bisa menyeberangi lautan, negara, kota, bahkan hingga ke ujung dunia. Karena hari ini semua teknologi menjadi semakin dekat. Dan paket talk itu bisa terjadi dengan hal seperti itu. Paket talk itu artinya bergesekan. Sebagaimana yang hari ini sedang viral, bagaimana seorang ustazah Ning Umi Laila tidak berdekatan dengan Haji Rhoma Irama, tapi dengan ucapan beliau, karena beliau menjadi seorang ustazah yang ditonton di layar layar TV, sehingga orang lain bisa menyaksikannya. Meskipun tidak berdekatan, tapi apa yang diungkapkan bisa sampai kepada orang yang jauh sekalipun. Bisa ke Malaysia, bisa ke Singapura, bisa juga hingga ke Papua. Dan yang hari ini viral adalah bagaimana beliau sedang menceritakan tentang bagaimana kata-kata seorang ayah dari Haji Rhoma Irama yang beliau sampaikan tidak terjadi pada anaknya. Karena lagu-lagunya Rhoma Irama kita tahu sekali penuh dengan semangat perjuangan dan semuanya adalah baik. Dan beliau nukilkan oleh Ustazah Ning Umi Laila bahwa ternyata keceplosan kepada anaknya. Yang qadarullah Bung Ridho Rhoma itu harus terkait dengan yang namanya sabu-sabu dan sebagainya. Kita doakan teman-teman, mudah-mudahan Allah selamatkan Bang Ridho ini dari ketergantungan terhadap itu. Dan juga kita doakan mudah-mudahan Bang Haji Rhoma Irama senantiasa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Apapun yang dituangkan dalam lagunya bisa terlaksana dalam kenyataan dan tidak terjadi lagi kepada keturunan-keturunannya. Dan juga kepada Ning Umi Laila, mudah-mudahan, saya rasa beliau hanya mencontohkan, dan ini namanya sesuatu yang tidak disengaja kalau saya melihat. Kenapa? Karena beliau hanya mencontohkan seucap sepengetahuan yang beliau pikirkan. Dan ini pun juga terjadi dengan kita. Kadang kita ceplos-ceplos ketika bersama teman, bersama sahabat, bersama keluarga, ceplos-ceplos, tidak terpikirkan. Dan itu terungkap ternyata ada orang lain yang tersakiti. Dan sejatinya ketika orang lain melakukan hal itu, kita tidak perlu rugi. Karena sejatinya perbuatan orang lain tidak akan pernah merugikan kita. Meskipun itu menyakitkan. Ini yang terjadi dengan apa yang hari ini viral. Itu pasti menyakitkan Bang Haji Rhoma Irama. Dari apa yang disampaikan oleh Ustazah Ning Umi Laila. Pun juga mungkin yang saya sampaikan di sini ada seseorang yang tersakiti dan itu tidak termasuk, maksudnya tidak bermaksud untuk menyakiti, tapi ternyata ada yang tersakiti. Dan dalam menyikapi hal ini, seorang syekh mengatakan bahwa
itu tidak akan berpengaruh, karena sejatinya perbuatan orang lain itu hanya akan merugikan dia sendiri, tidak akan pernah merugikan kita. Kalau sebagian mana sekarang mungkin, oh beda bang, enggak tuh, ada yang curang nih, pemilihan presiden merugikan yang lain. Iya, merugikan dari sisi kita sebagai manusia. Ada paslon yang hari ini sedang digugat melakukan kecurangan, sehingga paslon yang lain terugikan. Dan itu memang ada, dan itu bagian daripada kehidupan kita. Pasti ada yang begitu, tidak mungkin semuanya sesuai dengan harapan. Pasti ada yang jahat, ada yang baik, ada siang, ada malam, ada laki-laki, ada wanita, semua balance. Dan Allah yang mendesain semua itu. Nah, tugas kita adalah bagaimana menyikapi apapun yang terjadi di dunia ini dengan sikap terbaik. Kembali kepada tema kita hari ini, bahwa perbuatan orang lain tidak akan pernah merugikan. Kenapa? Karena sejatinya ketika orang lain membuli kita, seorang lain menyakiti kita, itu bagian daripada anugerah buat kita. Ketika kita sabar, maka nanti dosa-dosa kita akan dihapuskan karena kesabaran kita. Dan kalau misalkan kita sudah tidak punya dosa, maka kebaikan dari yang melakukan perbuatan itu hanya akan sampai kepada kita. Dan bagi yang sedang menyakiti orang lain, berhati-hatilah, karena kebaikannya dia akan menerima keburukan yang disakiti, dan dia akan menghilangkan kebaikan yang dia lakukan. Artinya benar-benar perbuatan orang lain tidak akan pernah merugikan kita. Teman-teman yang dari Allah Subhanahu wa taala, memang tidak mudah untuk menjadi orang yang pemaaf. Ketika sahabat kita menyakiti kita, ketika teman kita menikung kita, yang tadinya mau menjadi jodoh kita, tiba-tiba kenapa nikahnya sama dia. Ketika kita sudah melamar, tahu-tahu dia membatalkan lamarannya karena dia terpicut dengan harta orang lain yang lebih banyak. Kita sakit hati, memang sakit hati. Tapi sejatinya ketika kita sakit hati, bila kita sabar, maka itu akan menjadi sesuatu yang Allah berikan pahala yang besar. Ketika kita sakit hati, kita sejatinya memiliki doa yang mustajab. Doa yang kata Rasul, di antara doa yang mustajab adalah orang-orang yang terzalimi. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, yuk jangan sampai perbuatan orang lain, perkataan orang lain menyebabkan kita menjadi orang yang tidak mau move on, senantiasa memikirkan perbuatan ia. Kita mempedulikan kata-katanya. Kalau kita mempedulikan kata-kata dia, ucapan dia, kita ingat selalu perkataan dia, kita selalu cari kesalahannya, maka justru itu akan merugikan kita. Waktu kita habis hanya untuk apa? Melawan apa yang dia lakukan. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa diberikan kesabaran, diberikan kekuatan untuk bisa memaafkan. Karena sejatinya manusia itu tempatnya salah dan lupa. Berulang kali saya sering sampaikan, al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Jadi kalau misalkan kayak hari ini Ning Umi Laila salah ketika menyampaikan, nah itu wajar karena Ning Umi Laila juga manusia. Bukan meskipun beliau ustazah, tetap dia manusia, bukan malaikat. Ada salahnya, tapi kita sebagai hamba, sebagai orang lain, sebagai manusia yang beriman terutama, ya Allah anugerahkan rasa iman, rasa cinta kepada Nabi, maka kita harus menganut kepada Rasulullah SAW yang senantiasa berhusnuzan kepada orang lain, senantiasa memaafkan kesalahan orang lain. Karena sejatinya kita juga bukan manusia yang sempurna. Kita pasti punya salah, yang kita pasti pengen dimaafin sama orang lain. Kalau itu kepada manusia, tapi kalau kepada Allah, kita pasti pengen selalu berdoa ketika setelah sholat. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita minta diampuni dosa-dosa kita yang dosanya udah seabad, entah hitungannya seperti apa, bahkan
kalaupun dosa kita seluas samudra, setinggi langit, sepenuh bumi, maka kata Allah, ud'uni astajib lakum, mintalah padaku, aku ampuni. Dan ketika kita senantiasa memaafkan orang lain, teman-teman, pasti Allah ampuni. Oleh karenanya, ya mudah-mudahan kita diberikan hati yang senantiasa mau memaafkan orang lain, dan terutama meminta maaf. Meminta maaf ketika kita melakukan kesalahan, meminta maaf kepada orang lain, itu meskipun berat, tapi kita harus bisa lakukan itu. Kenapa? Karena hablum minan nas, harus kita minta maaf kepada manusia. Kalau hablum minallah, kita cukup minta, ya Allah ampuni dosaku, selesai. Allah tuh Maha Ghafur, Allah Maha memaafkan. Tapi kalau hubungannya dengan manusia, maka kita harus meminta maaf kepada manusia. Dan itu juga yang dilakukan oleh Umi Laila, luar biasa. Beliau berani untuk bisa mengklarifikasi apa yang beliau sampaikan, dan beliau pun meminta maaf kepada Haji Roma Irama. Mudah-mudahan mereka berdua, Umi Laila dan juga Haji Roma Irama, Allah berikan keberkahan dalam hidupnya, dan hal yang viral ini pasti memiliki hikmah besar, memiliki hikmah banyak buat kita semua, buat semua netizen, buat semua yang senantiasa menyimak dunia maya. Dan sekali lagi, yuk mudah-mudahan semuanya mendapatkan hikmah dari ini semua, dan kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa mau memaafkan dan meminta maaf, serta menjadi hamba-hamba yang senantiasa istiqomah dalam kehidupan yang singkat ini. Barakallahu fikum, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.